Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo guys, perkenalkan nama saya Nabila Anggraini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di video kali ini saya ingin menyampaikan sedikit pemahaman saya tentang bentuk-bentuk laporan laba rugi pada 3 jenis perusahaan, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, serta apa persamaan dan apa perbedaannya. Nah, teman-teman, kita harus tahu apa itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini menyajikan pendapatan, beban, dan laba rugi bersih yang dihasilkan perusahaan. Bentuk laporan laba rugi bervariasi tergantung pada jenis perusahaan, seperti contohnya perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Mari kita bahas laporan laba rugi untuk perusahaan jasa. Misalnya sebuah salon kecantikan, pendapatan mereka berasal dari layanan seperti potong rambut, perawatan wajah, dan lainnya. Laporan laba rugi mereka relatif sederhana. Di sini kita hanya akan mencantumkan pendapatan dari layanan yang diberikan dan beban operasional seperti gaji karyawan, sewa tempat, dan biaya pemasaran. Selisih antara pendapatan dan beban ini akan menunjukkan laba bersih yang diperoleh perusahaan. Selanjutnya kita akan bahas perusahaan dagang. Perusahaan dagang seperti toko retail atau supermarket membeli barang dan menjual kembali. Dalam laporan laba rugi mereka, pendapatan berasal dari penjualan barang, namun mereka juga harus mencantumkan harga pokok penjualan atau HPP yang merupakan biaya langsung untuk barang yang dijual setelah mengurangi HPP dari pendapatan. Kita juga mendapatkan laba kotor kemudian setelah mengurangi laba beban operasional seperti biaya administrasi dan pemasaran, kita akan mendapatkan laba bersih. Terakhir, mari kita bahas perusahaan manufaktur. Perusahaan ini memproduksi barang dari bahan baku. Laporan laba rugi mereka lebih kompleks karena melibatkan biaya produksi yang mencakup bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Pendapatan mereka berasal dari penjualan barang yang telah diproduksi. Setelah menghitung harga pokok produksi, kita akan mendapatkan laba kotor. Selanjutnya, setelah mengurangi beban operasional, kita akan mendapatkan laba bersih. Sekarang, mari kita lihat persamaan dan perbedaan antara 3 jenis laporan laba rugi ini. Pertama, persamaan. 1 ke 3 jenis laporan laba rugi memiliki tujuan yang sama, yaitu menunjukkan kinerja keuangan perusahaan. 2, semua laporan mencakup pendapatan dan beban serta menghasilkan laba rugi bersih. 3, struktur dasar laporan laba rugi tetap sama meskipun ada variasi dalam detail setiap jenis perusahaan. Selanjutnya, perbedaan. 1, pada perusahaan jasa tidak ada harga pokok penjualan karena mereka tidak menjual barang. 2, perusahaan dagang mencantumkan harga pokok penjualan di laporan laba rugi mereka, sedangkan perusahaan manufaktur memiliki lebih banyak detail terkait biaya produksi. 3, laporan laba rugi perusahaan manufaktur lebih kompleks karena harus mempertimbangkan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Terakhir, kesimpulannya, memahami laporan laba rugi sangat penting bagi setiap perusahaan terlepas dari jenisnya. Dengan memahami bagian mana laporan laba rugi disusun dan perbedaannya, kita dapat lebih baik menganalisis kinerja keuangan perusahaan dan membuat keputusan bisnis yang lebih tepat. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.